Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pada hari ini bisa hadir. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Rita Yuliana, pelatih kader PTM. Hari ini kita memberikan materi pembelajaran untuk screening PTM. Pengukuran faktor risiko PTM itu kita melakukan deteksi dini obesitas dengan pengukuran berat badan dan lingkar perut. Untuk pengukuran lingkar perut, tentukan tulang rusuk paling bawah peserta dan tandai sebagai batas atas pengukuran. Apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit. Terakhir pada titik tengah tersebut lagi, kita mengukur tidak boleh melipat. Untuk lingkar perut dengan resiko penyakit, itu untuk batas normal lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm ya Pak. Untuk perempuan 80 cm batas normal, artinya di bawah 80, untuk laki-laki di bawah 90. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan untuk mendapatkan nilai IMT obesitas. Penilaian IMT itu menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter. Artinya tinggi badan kali tinggi badan. Jadi kita sebut tinggi badan meter persegi. Mungkin materi hari ini cukup paham Pak, dan kita bisa langsung ke praktek cara pengukuran lingkar perut ya Pak ya. Ya, Bu. Nah sekarang kira-kira siapa Bapak atau Ibu yang bisa dijadikan peserta? Kita Saya, Bu. praktek ya. Ya, siap. Oh iya, kebenaran Bapak yang perutnya buncit ya Pak. Nah kebenaran yang kita tentukan untuk hari ini untuk pengukuran lingkar perut yang buncit ini tadi sudah dijelaskan, yaitu maaf ya Pak ya, berdiri menghadap ke depan Pak, lurus. Kita ambil tadi batas tulang rusuk bagian bawah. Nah untuk panggulnya itu bagian atas ya. Nah kita ambil ini tulang rusuknya, ini tulang panggulnya. Nah kita ukur. Setelah diukur ternyata 16 itu kita ambil titik tengahnya yaitu 8. Nah setelah kita temu titik tengah, kita tarik pita pengukur melingkar secara horizontal. Nah setelah itu dari titik tengah ini tidak berubah, kita ukur dengan alat pengukur kita ini. Dan setelah itu kita lihat di sini kebetulan yang perutnya buncit, kita ambil titik tertinggi perut ya di depan. Nah ini untuk ini pengukurannya kita lihat. Setelah kita ukur ternyata peserta mempunyai lingkar perut 89. Nah paham ya Bu atau Bapak? Boleh silakan duduk kembali Pak. Bagaimanakah sekiranya setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, yang jadi peserta dan kader bisa melihat cara pemeriksaannya, apakah ada pertanyaan dari kader? Cukup jelas Bu. Cukup jelas, alhamdulillah sudah. Pada hari ini kita pembelajarannya cukup sampai di sini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Arindra Keswara dari tim PTM Puskesmas Merbau Mataram. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kader dari wilayah kerja Puskesmas Merbau Mataram atas kehadirannya pada hari ini dalam rangka pelatihan pelayanan posyandu prima. Untuk kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengendalian faktor risiko PTM. Untuk pemeriksaan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah. Di mana pemeriksaan tekanan darah sebelumnya kita harus mengetahui dahulu ibu-ibu bahwa tekanan darah itu ada yang normal, prehipertensi, hipertensi derajat 2, dan hipertensi sistolik terusasi seperti tertera pada tabel. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah, pada saat pengukuran pasien dilarang untuk berbicara, dilarang untuk bergerak, dan dilarang untuk memegang manset. Adapun alat yang kita gunakan pada pengukuran tekanan darah yaitu berupa tensimeter digital atau yang otomatis. Yang pertama, pastikan baterai masih berfungsi dengan baik. Masukkan baterai, kemudian semua simbol akan muncul dalam 3 detik. Pasien diminta duduk dengan posisi badan tegak, lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan. Kemudian masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar jantung. Kemudian tekan tombol start untuk memulai pengukuran dan manset akan mengembang. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar monitor selama 1 menit. Itu alatnya ya, dipakai, ada tertera dalam laptop.
Nanti kita praktekkan. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol ini alat yang kita perlukan yaitu alat pemeriksaan kadar kolesterol, strip test kolesterolnya, auto lancet, lancetnya alkohol 70% atau alkohol swab yang biasa dipakai, kapas atau tisu kering, sarung tangan, kotak limbah atau benda tajamnya siap dibawa. Kemudian cara pemeriksaannya, yang pertama masukkan test strip. Bila gambar test strip muncul, bersihkan ujung jari, biasanya jari manis, jari tengah atau telunjuk, dengan kapas yang telah diberi alkohol. Kemudian keringkan. Tusukkan lancet pada ujung jari secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Berikutnya, usap dengan kapas steril kering setelah darah keluar. Tentukan 1 atau 2 tetes darah. Kemudian nanti hasilnya dapat dibaca di layar. Untuk nilainya, di mana kadar kolesterol total normal kurang dari 190 mg per desiliter. Apabila dikatakan tinggi, yaitu bila kadar kolesterol total lebih dari atau sama dengan 190 mg per desiliter. Mungkin itu teorinya ya ibu-ibu. Sekarang kita langsung praktekkan aja. Yang pertama tadi baterai masih berada di luar tensi, kita masukkan dulu. Ya, Bu ini cepat ya. Masukkan sini Bu tangan kanannya. Ya, maaf. Kita pencet start. Didapatkan hasilnya 179 per 103 mg Hg. Ya, Bu ya. Nanti kita jelaskan. Kita lepas dulu Ibu. Berarti Ibu berdasarkan tabel sudah masuk hipertensi Ibu ya. Tekanan darah sudah normal, masuk hipertensi. Setelah dipakai kita lepas ya Ibu ya baterainya ya setelah kegiatan. Mungkin untuk ibu-ibu kader itu cara pengukurannya ada yang bisa ditanyakan bila belum jelas. Ya, terima kasih kalau begitu Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ibu, saya Saskia, petugas dari Puskesmas Lembang Mataram. Di sini saya akan melanjutkan tentang edukasi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi Ibu kader, setelah tadi kita sudah belajar gimana cara pengukuran dan pemeriksaan, lanjut lagi kita ada untuk edukasi dan pencegahan pengendalian PPM. Di sini langkah-langkahnya ya sudah bisa dibaca. Di sini kita ada di meja kelima, yaitu ada mereka hasil pengukuran tadi, lalu kita untuk merujuk atau tindak langsung dari pengukuran dan hasil pemeriksaan. Nah, di sini identifikasi faktor risiko PPM berdasarkan wawancara, pengukuran, terus konseling dan edukasi berdasarkan identifikasi faktor risiko PPM dan pengukuran media HIE dan untuk tindak lanjut. Nah, di sini media edukasi dalam konseling bisa berupa alat bantu ajar, buku ataupun brosur dan pamflet. Di sini karena kita tadi membahas tentang deteksi dini obesitas, maka di sini kategori obesitas pada orang dewasa bisa kita lihat ya. Di sini ada kategori-kategorinya dari yang berat badan kurang sampai obesitas tingkat kedua. Untuk pengendalian faktor risiko PPM kita ada cerdik, yaitu patuh perilaku. Cerdik dan patuh ini menuju masa depan muda sehat untuk hari tua yang tepat. Yaitu ada 6 poin. Ada cek kesehatan secara rutin. Nah, ini ya, cek kesehatan secara rutin bisa melakukan diri atau melalui KDM Posyandu atau melalui Posyandu Puskesmas. Yang kedua ada ancaman asap rokok. Di sini kita ada edukasi tentang berhenti merokok. Kita bisa memberi pesan kepada kalian untuk yang memiliki faktor risiko merokok untuk memotivasi untuk berhenti merokok dan mengarahkan untuk memanfaatkan kewajiban bebas dari asap rokok. Nah, selanjutnya ada lagi aktivitas fisik. Kita harus mengedukasi klien gimana cara membiasakan kehidupan kita di rumah untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini ada 2, ada aktivitas fisik, yaitu merupakan setiap gerakan tubuh yang mengakibatkan kerja otot dalam rangka meningkatkan penggunaan tenaga serta energi. Beda lagi dengan latihan fisik. Latihan fisik itu direkomendasikan untuk dilakukan sampai 30-60 menit dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Nah, ini yang bisa dibaca ya. Nah, ini kita untuk mempromosikan untuk aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit setiap hari. Nah, selanjutnya dia seimbang. Di sini ada dia seimbang, bisa dilakukan untuk di individu, keluarga, ataupun di posyandu komunitas. Nah, di sini ada 10 pedoman gizi seimbang yang bisa dibaca ya. Bisa kita lihat salah satunya ada biasakan sarapan pagi, terus banyak makan buah dan sayur gitu. Nah, ini pengaturan pola makan. Di sini kita bisa lihat ada porsi dan komposisi sajian sekali makan yang dianjurkan untuk orang dengan berat badan lebih atau obesitas. Nah, di sini ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Bisa kita lihat, bisa kita edukasi apa aja yang terkandung dalam sayur-sayur tersebut. Nah, di sini makan sayur dan buah setiap hari. Setiap anggota rumah tangga
di sini ada anjuran konsumsi gula, garam dan lemak ya Bu ya, ini bisa kita edukasikan ya. Ada D4, D1, L5. D4 itu artinya gula 4 sendok per orang per hari dan garam 1 sendok per orang per hari. Lalu lemak 5 sendok per orang per hari. Nah, di sini ada lagi istirahat yang cukup. Kita harus mengedukasi klien untuk istirahat yang cukup karena tubuh ini membutuhkan istirahat cukup untuk memiliki pikiran yang segar dan memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Di sini ada bisa kita baca Bu ya, manfaatnya menjaga mood selalu baik, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan konsentrasi dan aktivitas, serta mencegah tekanan darah tinggi. Nah, ini ada pola stres. Cara kita mengendalikan stres bisa diedukasi pada klien